Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, hadirin ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, di subuh kali ini kita akan mengenal kembali salah satu nama dan sifat Allah. Hadirin, kita akan ulas pelajari di subuh kali ini nama dan sifat Allah Al-Jabbar. Al-Jabbar ini maknanya banyak sekali sebenarnya, hadirin. Dia Allah itu Al-Qawi, yang maha kuat, Allah Al-Azim, yang maha agung, Allah Al-Tawil, yang maha tinggi, Al-Ali, yang tiada tinggi yang lebih dari tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya kepada Allah, sebelum saya menjelaskan beberapa penjelasan para ulama tentang Al-Jabbar, saya ingin berikan satu cerita. Ini diceritakan oleh Syekh An-Nabulsi dalam kitabnya. Beliau bercerita, ada seorang pemuda, hadirin, dia seorang mahasiswa di Fakultas Kedokteran, Pak. Dia sehat jasmaninya, bahkan kebetulan ditakdirkan dia adalah termasuk orang yang kaya. Dia terlahir dari lingkungan yang baik, hadirin. Dia tumbuh menjadi anak yang baik, bahkan dia masih menjadi anak yang cerdas. Dia orang kaya, gizinya cukup, Pak, makanannya sangat cukup, bahkan kuliahnya pun di kuliah kedokteran. Kemudian dia cerdas lagi, hadirin. Namun satu waktu ternyata dokter itu kemudian memvonis anak muda ini terkena penyakit parah sekali, Pak. Nah, selidik demi selidik ternyata anak muda ini dia saking energiknya, akhirnya aktivitasnya berlebihan, limpahnya rusak. Tidak lama setelah itu kemudian ia meninggal dunia. Bapak Ibu semuanya oleh Allah, ini kisah ini diberikan pengantar oleh Syekh An-Nabulsi ketika menjelaskan Al-Jabbar. Hadirin, di dunia ini banyak hal yang kita tidak prediksi dan itu di luar kuasa kita, Pak. Berada dalam genggaman Allah. Berapa orang, hadirin, dia berbisnis dengan hebat luar biasa. Ketika di puncak-puncak karirnya, Allah takdirkan sakit, meninggal, sehingga dia tidaklah mau mencicipi kekayaan itu. Berapa orang, hadirin, Bapak Ibu semua, atau sebaliknya, orang yang dia miskin, sengsara, satu waktu Allah kehendaki dia jadi kaya, mudah, hadirin, Allah jadikan kaya. Dan banyak di dunia ini perkara-perkara yang itu di luar kuasa kita, itu ada di dalam kekuasaan Allah, dan Allah memaksa sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan Al-Jabbar. Dan bahkan makna Al-Jabbar ini mungkin dalam benak kita, Allah memaksakan sesuatu berkonotasi buruk, Pak. Banyak hal yang dipaksa oleh Allah justru berkonotasi baik. Alam semesta ini dipaksa oleh Allah biar diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di dalam tubuh kita dipaksa oleh Allah supaya Allah yang mengaturnya, hadirin. Nah, inilah Al-Jabbar. Makanya kata Imam Al-Ghazali, apa Al-Jabbar itu? Huwallazi yanfadhu masyiatahu ala sabilil ijbar. Dialah Allah yang mewujudkan kehendaknya dengan secara paksaan, Pak. Karena Allah yang punya kehendak itu. Wajar, karena dia Allah yang maha kuat, maha agung, maha tinggi, yang maha berkuasa. Mudah sekali Allah itu kalau berkehendak, tidak akan ada satupun yang bisa menghalangi oleh Allah. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, wala yanfadh fihi masyiatu ahadin alladzi la yakhruju ahadun min qabdatihi
segala sesuatu itu tidak akan pernah terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak kita, Pak, kita hanya berikhtiar menginginkan sesuatu, selepasnya ada kehendak Allah Subhanahu wa taala yang itu di luar kuasa kita semua. Kita berikhtiar sehat, satu waktu ditakdirkan oleh Allah sakit, Pak. Itulah Allah Al-Jabbar. Satu waktu kita berikhtiar supaya bisnis kita berhasil, satu waktu Allah takdirkan gagal, dialah Allah Al-Jabbar. Atau sebaliknya, hadirin, Allah menyehatkan seorang hamba, Allah memberikan kekayaan seorang hamba, Allah mencukupkan, Allah menaikkan jabatan, Allah menurunkan jabatan. Itulah Al-Jabbar, Allah yang menetapkan semua itu. Nah, hadirin ikhwati marhamukumullah, Allah sebutkan di antaranya ini sifat Al-Jabbar ini di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-23. Setelah di pertemuan yang lalu kita membahas Al-Aziz, nah Allah sematkan kata Al-Aziz ini dengan Al-Jabbar. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Allah yang aziz, hadirin, yang maha perkasa, maha kuat, maha mulia, maha luhur. Wajar andaikan Allah punya sifat Al-Jabbar. Ini hadirin, dari kata Al-Malik sampai Al-Mutakabbir, Allah sedang menjelaskan betapa sempurnanya kekuasaan Allah. Dia Allah yang maha raja, suci dari kekurangan kecacatan. Dia Allah yang memberikan kesejahteraan, keamanan, memberikan perlindungan. Dialah Allah yang maha perkasa, maha luhur, Allah Al-Jabbar, Allah yang maha kuat, Al-Mutakabbir, dan dialah Allah yang maha perkasa, maha kuasa. Nah, hadirin khotimah rahimakumullah, bahkan Allah sebutkan hadirin, Fir'aun satu waktu, hadirin, dia begitu congkaknya menganggap bahwa dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Bahkan satu waktu ketika, hadirin, disampaikan kepada Fir'aun, dia bermimpi bahwa nanti ada seorang anak yang akan merusak kerajaannya. Akhirnya setiap anak laki-laki di Mesir ketika itu dibunuh oleh Fir'aun, karena khawatir anak itu yang nanti akan merusak kerajaannya. Tapi ternyata Allah Al-Jabbar yang menentukan seorang anak itu terlahir justru yang akan nanti meruntuhkan kerajaan Firaun itu. Dia terlahir, hadirin, terlahir justru di lingkungan dari Firaun itu, di dalam istana Firaun itu, yaitulah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang nanti akan menentukannya. Makanya di dalam Al-Quran Allah sampaikan, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyaw wa adwa. Kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut-laut merah, lalu Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas, hingga ketika kata Allah, hadirin, hatta idza adrakahul gharaq, ketika Fir'aun dan bala tentaranya itu hendak tenggelam, kemudian Fir'aun mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil, aku beriman kepada Dia Allah yang tidak ada ilah kecuali hanya Dia. Baru ketika mau hendak tenggelam, baru kemudian Fir'aun beriman ketika itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan yang begitu megah, hadirin, kekuasaan yang begitu luas, kekayaan yang begitu mewah, bagi Allah Al-Jabbar mudah sekali meruntuhkan kerajaan Fir'aun, bahkan menenggelamkannya, hadirin. Bahkan hari ini jasad Fir'aun Ramses II itu diawetkan di museum Mesir, hadirin. Allah janjikan, hadirin, di dalam Al-Quran itu kan, al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah.
dalam Al-Quran 14 abad yang lalu Allah sudah menyampaikan. Padahal jasad Fir'aun tenggelam itu ribuan tahun yang lalu sebelum Nabi Muhammad SAW ada hadir. Tapi Al-Quran menjanjikan, hari ini wahai Fir'aun, kami selamatkan jasadmu untuk menjadi pelajaran bagi orang yang akan datang. Karena Fir'aun dia mensifati dirinya dengan sesuatu sifat yang itu hanya layak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini diawetkan hari. Padahal Bapak Ibu semua, jasad Fir'aun itu kan ditemukan itu abad ke-18, Pak. Para peneliti Perancis meneliti jasad-jasad Fir'aun yang ada di Mesir. Hadirin, ada satu jasad Fir'aun yang ini punya sifat yang berbeda dengan jasad-jasad Fir'aun yang lain. Kadar garamnya tinggi. Jasad ini diteliti oleh Maurice Bucaille. Kemudian dia mengatakan, ini siapa ini? Bagi orang-orang Mesir tidak heran. Ini jasad Fir'aun yang Allah janjikan akan diselamatkan jasadnya, bahkan hingga hari ini hadirin. Ribuan tahun lamanya jasadnya menjadi pelajaran bagi orang-orang hari ini, bagi orang yang beriman kepada Allah. Fir'aun hadirin mengambil sifat Allah Al-Jabbar, dia yang ingin berkuasa, yang paling tinggi, mudah Allah untuk meruntuhkan, bahkan dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang akan datang hingga hari ini. Nah hadirin ikhwatiman, bahkan nanti di hari kiamat Allah berfirman nanti, Inna Allah azza wa jalla idza kana yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, sungguh Allah nanti di hari kiamat, jama'allahu samawati sab'a wal ardina sab'a fi qabdatih. Allah menghimpun 7 langit dan bahkan 7 lapis bumi dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihimpun oleh Allah. Kemudian Allah ketika itu berfirman, Annallah, aku adalah Allah. Anar Rahman, aku adalah Ar-Rahman. Anal Malik, Anal Quddus, Anas Salam, Anal Mu'min, Anal Muhaimin, Anal Aziz, Anal Jabbar, Anal Mutakabbir. Allah mengungkapkan hadirin kekuasaannya kepada seluruh makhluknya. Anal ladzi bada'tu dunya, akulah yang pertama kali menciptakan dunia. Walam taku syai'an, padahal dunia ini sebelumnya belum terwujud sesuatu apapun. Jangankan wujudnya, namanya aja belum ada. Ana alladhi a'adtuha ainal muluk ainal jabbabarah. Allah kemudian ketika itu bertanya, di mana para raja yang bersikap sewenang-wenang itu? Ainal jabbabarah, di mana para raja yang bersikap congkak, sombong, luhur hadirin, bahkan mengaku sebagai Tuhan tadi. Allah mengungkapkan ketinggiannya. Hadirin Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengenal Al-Jabbar hadirin, kita akan sangat ridho sekali ketika bersujud kepada Allah, karena kita tahu kita sedang bersujud kepada Raja yang Maharaja di Raja, Allah yang maha tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangat ridho sekali karena Dia Allah Al-Jabbar. Nah hadirin khawatiman, ada beberapa makna dari makna Al-Jabbar ini. Di antaranya makna Al-Jabbar itu selain dari tadi, yang pertama adalah Allah yang menghendakkan sesuatu. Yang kedua, makna Al-Jabbar itu dalam bahasa Arab hadirin, kalau ada kata jabara, itu maknanya sekebalikan dari kata kasaro, kata para ulama. Kasaro itu artinya mematahkan. Kalau jabaro justru memperbaiki, Pak. Itu jabaro. Nah, kata Al-Jabbar juga itu punya makna, dialah Allah yang memperbaiki segala urusan-urusan kita. Itu Al-Jabbar. Ya, Allah memaksakan kehendaknya untuk memperbaiki urusan-urusan kita. Kalau ada kata jabara kepada kata al-azma, tulang, itu maknanya orang Arab kemudian membetulkan tulangnya, asalnya patah kemudian diperbaiki tulang itu namanya jabara. Nah, makanya ini kata para ulama, apa Al-Jabbar itu diantaranya al-muslih lil umur, dialah Allah yang memperbaiki segala urusan-urusan. Hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah,
Ini kata Al-Jabbar itu makna mubalaghah hadirin, bentuk kata fa'al. Kalau ada orang dia berbuat baik, Pak, itu satu kali. Tapi kalau ada orang banyak berbuat baik, banyak memperbaiki, dia menolong orang lain, membantu orang lain, dalam bahasa Arab itu pun disebut dengan Jabbar. Allah dialah Allah Al-Jabbar, karena dialah Allah yang mengurus seluruh makhluknya, memperbaiki segala urusan-urusannya. Dialah Allah yang hadirin memperbaiki segala urusan-urusan makhluk, maka dialah Allah Al-Jabbar. Nah, ini diantara makna Al-Jabbar. Makanya Bapak Ibu semua, termasuk makna Al-Jabbar itu, kalau kata Jabara disandingkan dengan kata fakir, hadirin, Jabarul fakir, itu maknanya dialah yang memberikan kekayaan. Al-Jabbar dialah Allah yang asalnya fakir, dialah Allah yang memberikan kekayaan, kecukupan. Makanya di dalam doa ketika kita duduk di antara dua sujud tadi, di hadis riwayat Abu Daud, redaksinya kan berbeda-beda. Ini ada makna Al-Jabbar. Ketika Nabi mengajarkan Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Warhamni, berikanlah aku rahmat ya Allah. Wajburni, ini diantara turunan akar kata dari Al-Jabbar. Ya Allah, cukupkanlah diriku, berikan kekayaan kepada diriku. Wajburni, warfa'ni, tinggikanlah diriku. Wahdini, berikanlah hidayah untuk diriku. Wa'afini, berikanlah keafiatan kepada diriku. Warzuqni, dan berikanlah diriku rezeki. Lihat hadirin, apa Bapak Ibu semua permintaan yang tidak selengkap ini hadirin. Kita diberi ampunan oleh Allah dari dosa-dosa. Kita berbuat dosa, Allah ampuni dosa kita. Allah berikan kasih sayang kepada kita, hadirin, rahmat Allah terus berikan nikmat kepada kita. Wajibuni, segala kebutuhan kita dicukupkan oleh Allah. Allah tinggikan derajat kita. Allah berikan hidayah kita tetap berada dalam keimanan. Allah berikan keafiatan, sehat, bukan hanya sebatas sehat, tapi jadi kebaikan dunia dan akhirat. Warzuqni, dan bahkan Allah berikan rezeki yang berlimpah. Nah, ada makna Al-Jabbar di dalam doa yang kita haturkan kepada Allah hadirin. Yang ketiga Bapak Ibu semua, makna Al-Jabbar itu juga bisa bermakna dialah Allah Al-Ali, dialah Allah yang maha tinggi. Dalam bahasa Arab, kalau ada kata nakhlah jabbarah, hadirin, nakhlah itu artinya pohon kurma, jabbarah yang tinggi. Maksudnya apa? Pohon kurma itu yang sulit digapai oleh seseorang. Itu maknanya nakhlah jabbarah. Maka makna Al-Jabbar itu menunjukkan bahwa dialah Allah yang maha tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dinamakan dengan Al-Jabbar, memberi namanya dengan Al-Jabbar. Di dalam hadis qudsi, hadirin Bapak Ibu semua, Allah pernah berfirman, engkau berkehendak dan aku punya kehendak, kata Allah. Bila kau berserah diri kepada diriku atas apa yang aku kehendaki, maka aku penuhi apa yang kamu kehendaki. Kita ini hanya berkehendak, tapi ingat bahwa segala kehendak kita terbatas berada pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Allah, bila engkau tidak berserah diri kepada diriku atas apa yang aku kehendaki, maka aku sulitkan apa yang kamu kehendaki, sehingga tidak ada lagi kecuali apa yang aku kehendaki, kata Allah. Ini pentingnya kita berserah diri kepada Allah. Di sini hadirin Bapak Ibu semua, fungsinya kita bertawakal kepada Allah ketika kita sudah berikhtiar, Pak. Ketika kita sudah berikhtiar, ikhtiar sehat, Pak. Ikhtiar untuk bisnis kita, ikhtiar untuk anak kita, ikhtiar untuk keluarga kita. Pentingnya kita bertawakal. Kenapa? Karena orang yang mengenal Allah Al-Jabbar, sepenuhnya manusia hanya berkuasa ikhtiar, sepenuhnya menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kata Nabi, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razzaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kata Allah, maka aku akan berikan rezeki kepada kalian seperti rezeki seekor burung. Setiap pagi mereka pergi, hadirin, mereka cari rezeki Allah. Pulang sore hari mereka dalam keadaan perut kenyang, diberikan rezeki oleh Allah. Dalam artian kita berikhtiar tanpa bertawakal, berserah diri kepada Allah, Allah berkehendak mudah sekali menghancurkan bisnis kita, Pak. Allah mudah sekali untuk yang menjadikan orang kaya menjadi miskin, orang sehat menjadi sakit. Tapi ketika kita bersandar kepada Allah, hadirin, kita tahu Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang memberikan kecukupan rezeki kepada kita. Ini pentingnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin ikhwati manapun, ada satu kisah, Pak. Ini kata Syekh An-Nabulsi, mudah sekali Allah membalikan keadaan seorang. Satu waktu dikisahkan ada sepasang suami istri, ya, dia dalam kehidupan berkecukupan. Satu waktu ketika sepasang suami istri ini makan, ketika makan ternyata datang seseorang mengetuk pintu. Ternyata yang mengetuk pintu itu adalah orang yang sedang meminta-minta, Pak. Kata suaminya kepada istrinya, usir. Usir, udahlah. Dia tidak mau, hadirin, mengeluarkan hartanya untuk memberi. Usir dia, kan itu. Jangan dia mencicipi makanan kita, kata suaminya. Istrinya pun ketika itu agak berat. Akhirnya terpaksa seorang peminta-minta itu diusir. Satu waktu, hadirin, singkat kisah, karena punya masalah suami istri ini bercerai, Pak. Akhirnya kemudian istrinya, hadirin, dia menikah lagi dengan suami yang lain satu waktu. Dan satu waktu, hadirin, Bapak Ibu semua, istrinya kemudian dia bertemu dengan menikah dengan suaminya yang baru, Pak. Dia lebih bahagia, hidup di kecukupan oleh Allah. Dia lebih bahagia daripada suami sebelumnya. Satu waktu dia ketika makan dengan suaminya yang baru, kondisi yang sama, Pak, datang orang yang meminta-minta. Orang yang meminta-minta itu datang, kemudian istrinya ketika itu karena Allah berikan rezeki, dia memberi kepada seorang yang meminta-minta itu. Tapi ketika memberi, dia kaget, Pak. Dia kaget. Ternyata yang pengemis yang meminta-minta itu adalah suaminya yang lalu. Suaminya yang lalu. Dia kaget. Sampai suaminya pun bertanya, "Kenapa engkau kaget seperti itu?" "Dia mantan suamiku yang dulu." Kemudian suaminya yang baru pun dia baru berbicara, "Dan akulah dulu pengemis yang meminta-minta kepada suamimu." Dan mudah sekali, ya, Bapak Ibu semua, untuk membalikan itu, kata Syekh An-Nabulsi. Karena Allah lah yang menentukan, berkehendak semua itu, hadirin. Nah, hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, nih Allah berfirman, ini maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin." Wahai hamba-hambaku, andaikan orang yang pertama dari kalian, bahkan yang terakhir, manusia dan jinnya, seluruh manusia, hadirin, dari Adam alaihissalam bahkan nanti manusia terakhir yang diciptakan oleh Allah, itu berada pada kedudukan ketakwaan yang paling tinggi, Pak. "Ma zada dzalika fi mulki syai'a." Tidak sedikit pun, hadirin, andaikan seluruh manusia itu bertakwa kepada Allah, tidak sedikit pun menambah kerajaan Allah. Tidak sedikit pun. "Lau annakum awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Wahai hamba-hamba, andaikan seluruh manusia, bahkan manusia dan jinnya, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, seluruhnya bermaksiat, Pak. Seluruhnya kufur kepada Allah. Tidak ada satu manusia pun beriman kepada Allah. "Ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Tidak sedikit pun mengurangi kerajaanku, kata Allah. Kuasanya Allah, Pak.
Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fa'sa'aluni. Andaikan seluruh manusia dari Adam sampai manusia terakhir, bahkan manusia dan jinnya berkumpul di satu bukit meminta kepada Allah, kemudian Allah kabulkan seluruh permintaannya, hadirin, fa'ataitu kulla insan mas'alata ma naqasa dzalika mimma indi, tidak sedikit pun mengurangi apa yang aku miliki, kata Allah, illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke samudra yang luas, hanya satu tetes saja kurang, hadirin. Ya ibadi, wa ya hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma ufikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah. Wahai hamba-hambaku, seluruh amal-amal kalian akulah yang menghitungnya, akulah yang menyempurnakannya. Maka siapa saja yang mendapatkan kebaikan, hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin Bapak Ibu semua, di mana di dunia ini satu jengkal jari saja yang tidak dimiliki oleh Allah, yang tidak dikuasai oleh Allah, yang tidak diatur oleh Allah, hadirin, ada semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika, siapa yang mendapatkan selain daripada itu, dia mendapatkan keburukan, fala yalumanna illa nafsah, janganlah ia mencela kecuali untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu semua, hadis ini mengajarkan satu adab. Satu waktu kita mendapatkan kebaikan, nikmat, kebahagiaan, itu pasti datang dari Allah. Tapi satu waktu kita dapat hadir hal yang kita sedihkan, mungkin penyakit, mungkin hadir kerugian, apapun, pasti itu datang dari diri kita sendiri. Di antara adab hadir ketika kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, ini kata Imam Al-Qurtubi. Nah, ketika kita memahami sifat Al-Jabbar, nah, lantas bagaimana sikap kita terhadap Al-Jabbar ini? Kata beliau, fayajibu ala kulli muslim an la yattasifa bihadzal ismi wa la yata'attah. Wajib bagi setiap muslim tidak boleh memiliki sifat ini, karena sifat ini adalah hanya milik Allah. Al-Jabbar ini hanya milik Allah, tidak layak berada pada diri manusia, hadirin. Wa innama hadzuhu bil ittisaf binaqidhihi. Akan tetapi bagian kita itu justru kebalikan dari Al-Jabbar, at-tadallul, al-iftiqar lil malikil wahidil jabbar. Kalau kita beriman kepada Al-Jabbar, Allah dia hadirin yang berkuasa, berkehendak memaksakan sesuatu, maka diri kita pasti akan merasa sangat butuh kepada Allah. Orang yang beriman kepada Al-Jabbar, dia sangat butuh untuk sholat, hadirin. Dia sangat butuh untuk berdoa, dia sangat butuh untuk munajat. Maka orang yang mengenal Al-Jabbar, dia pasti akan semakin baik ibadahnya kepada Allah, karena tahu hadirin, begitu rendahnya, begitu fakirnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ista'la 'alal mawjudat wa qaharaha ba'da an ansha'aha wa khalaqaha. Dialah Allah yang maha tinggi dari segala yang ada. Allah yang memaksakan suatu, Allah yang menciptakan. Walam yazal musta'liyan, dan sampai kapanpun Allah tetap maha tinggi. Fal khaliq, maka dialah Allah yang maha menciptakan. Huwa rabbul izzati wal jabbar. Dialah Allah yang memiliki segala kemuliaan. Alladzi yabtishu bil jabbarin. Allah yang membentangkan hadirin rezeki bil jabbarin, karena kuasa Allah Al-Jabbar. Wa yuhliku man yasha man syaa kaifa syaa. Allah membinasakan apa yang Allah kehendaki. Wa ya'khudhu akhdzal azizil muqtadir. Dan Allah menyiksa dengan siksaan Al-Aziz yang maha perkasa. Al-Muqtadir, Allah berkuasa. Wala yakhaful uqba. Allah menetapkan sesuatu, Allah tidak takut dengan akibatnya, Kita melakukan sesuatu, hadirin, mungkin kita takut akan dampaknya orang lain kepada kita, tapi kehendak Allah tidak akan ada satupun, hadirin, yang menentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walahul akhiratu wal ula. Bagi Allah lah
segala kehidupan akhirat dan dunia. Wa yastaghitsu bihi 'inda ghalabatil jabbarin 'alaihi badal wa iftiqar wa innahu yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu su'. Dialah Allah yang mengijabah segala kebutuhan hamba-hambanya yang meminta, yang berdoa kepada Allah, dan dialah Allah yang membukakan segala keburukan. Nah, hadirin ikhwati Allah, dari makna Jabbar ini maka Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kepada kita, Pak. Kesempurnaan kekuasaannya kepada kita, sehingga Allah itu sangat layak sekali untuk kita ibadahi, hadirin. Bapak Ibu subhanahu Allah, perhatikan ayat ini, hadirin. Ketika Allah menyebutkan kata Jabbar kepada hamba-hambanya yang bersikap sewenang-wenang, Allah berfirman, hadirin, wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Mereka para rasul memohon diberi kemenangan, hadirin, dan kecewalah setiap orang-orang yang bersewenang-wenang lagi sangat keras kepala. Ada manusia yang hadirin yang mengambil sifat Allah ini, Jabbar, Pak. Dia sewenang-wenang, hadirin, atasan kepada bawahannya, hadirin, orang tua kepada anak bersikap sewenang-wenang, guru kepada murid, Pak. Seorang raja kepada rakyatnya, seorang pemimpin tadi kepada rakyatnya, hadirin. Apa kata Allah? Min waraihi jahannam. Di belakang mereka Allah siapkan neraka jahanam. Allah ancam siapa saja yang punya sifat sewenang-wenang, hadirin, menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain. Satu waktu sikap sewenang-wenang itu karena dia sudah mengambil sifat Allah itu, siksaan yang begitu keras bagi seorang hamba. Wa yusqa min ma'in sadid. Dia akan diberi air minum dari nanah. Yatajarra'uhu la yakadu yusibuhu wa ya'tihil maut min kulli makanin wa ma huwa bimayit. Ada satu minuman, hadirin. Ini karena ketika seorang mengambil sifat Allah, hadirin, kepada dirinya, Pak. Dia sombong, congkak, bersikap sewenang-wenang, mengambil hak orang lain, hadirin. Apa siksaan yang akan diberikan? Satu air minum yang dia, hadirin, kalau meneguk satu tegukan saja, lihat apa kata Allah. Di teguknya air nanah itu, dia hampir tidak bisa menahan, karena begitu jijiknya air nanah itu, begitu buruknya air nanah itu. Bahkan ketika dia meneguknya, wa ya'tihil maut, satu tegukan saja dia seolah-olah mau mati, Pak, nanti di akhirat. Min kulli makan, dari segala arah dia merasa karena minuman begitu jeleknya dia akan mati, tapi wa ma huwa bimayit, tapi nanti di neraka dia gak bisa mati-mati. Karena tidak ada minuman lagi, Pak. Dia teguk itu. Siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang congkak, orang-orang yang bersikap sewenang-wenang. Dia minum itu lagi, hadirin, mau mati tapi gak bisa mati-mati. Dia minum lagi, mau mati tapi gak bisa mati-mati. Itu siksaan yang Allah akan berikan. Betapa buruknya minuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang Jabbar, kullu jabbarin anid. Wa min waraihi adzabun ghalid. Bahkan bukan hanya itu, nanti di depannya beres itu masih ada siksa yang lebih berat daripada itu. Allah persiapkan kepada orang-orang yang bersikap congkak, sombong. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Bapak Ibu semuanya Allah, orang yang mempelajari sifat Al-Jabbar, Pak, gak akan pernah sombong, Pak. Justru ketika kita mengenal sifat Allah Al-Jabbar, Allah sedang menghiasi diri kita, kerendahan hati kita, kelembutan hati kita. Kita tidak senang sombong dengan apa yang kita miliki, ilmu, harta, jabatan apa yang kita miliki, karena kita sadar ada Allah Al-Jabbar. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin Bapak Ibu semuanya Allah, ini hanya itu mungkin pada kesempatan kali ini ya, terkait dengan Al-Jabbar. Nah, insyaallah untuk selanjutnya kita bahas Al-Mutakabbir, hadirin. Nah, semoga Allah masih berikan kesehatan kepada kita, keistiqomahan kepada kita, hadirin Bapak Ibu semua, dan Allah hilangkan ke dalam hati kita sifat kesombongan, kecongkakan, kesenang-menangan. Allah hiasi hati kita, kerendahan hati kita, kemudian ketundukan, hadirin, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.